Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu proses pembelajaran dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang sudah saya ampu sejak lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang ada di sister saya pada bagian riwayat pengalaman mengajar. Nah, saya telah mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini sejak semester pada periode 2018-2019 seperti yang bisa dilihat pada nomor 277 ini 2018-2019 dengan SKS besar 3. Begitu juga dengan semester-semester berikutnya, saya selalu mendapatkan bagian untuk mengajar pada mata kuliah ini. Nah, sebagai contoh pada nomor 182 Sistem Informasi Manajemen pada semester ganjil 2019-2020. Begitu juga semester-semester berikutnya sampai terakhir pada semester yang kemarin, yaitu semester ganjil 2024-2025. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kemudian kemampuan yang diharapkan, kemudian materi pembelajaran, sistem perkuliahan atau model perkuliahan, kemudian metode pembelajaran, kemudian interaksi, dan kemudian sistem penilaian. Bagian-bagian ini dari deskripsi sampai sistem penilaian, saya akan menggunakan panduan berdasarkan silabus yang sudah saya gunakan sejak lama. Namun, tidak dipungkiri silabus ini terus berkembang sejak saya mengajar pada semester ganjil 2018-2019. Terjadi beberapa kali perbaikan sampai perbaikan terakhir 30 Juni 2025 kemarin. Pembahasan tentang deskripsi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sampai ke sistem penilaiannya, saya akan gunakan silabus revisi terakhir. Namun nanti ketika pembahasan mengenai materi pembelajaran, sistem pembelajarannya, metode pembelajaran, nanti akan saya tampilkan contoh video pembelajarannya dengan memuat semua aspek-aspek yang dibutuhkan pada proses pembelajaran. Baik, kita mulai dari deskripsi mata kuliah. Kita akan buka RPS, Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen. Seperti yang terlihat di sini bahwasanya nama mata kuliahnya adalah Sistem Informasi Manajemen. Kode mata kuliahnya AIP 2.615315. Ini merupakan mata kuliah program studi. SKS, bobot SKS-nya 3 SKS pada semester ganjil, dan tanggal penyusunan terakhir, perbaikan terakhir itu 30 Juni 2025. Mata kuliah ini diampu oleh beberapa orang dosen, salah satunya saya, dan dirubah oleh tim pengembang mata kuliah. Koordinator rumpun mata kuliah adalah Bapak Dr. Ahmad Sabandi SPD MPD, dan kemudian koordinator program studi saat ini adalah Ibu Dr. Sulastri MPD. Adapun deskripsi mata kuliah singkat pada mata kuliah ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengkaji secara teoritis serta mempraktekkan secara praktek pengelolaan sistem informasi di lingkungan pendidikan. Dimulai dari pembahasan tentang konsep dasar, komponen sistem informasi, database, pentingnya sistem informasi, menggunakan sistem informasi yang sudah tersedia, dan merancang website sederhana untuk mendapatkan informasi yang berguna di lembaga pendidikan. Berikut kita akan membahas tentang kemampuan yang diharapkan. Adapun kemampuan yang diharapkan seperti dilihat di sini, learning outcomes-nya. Pada learning outcome ini kita lihat CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Nah, ada beberapa aspek yang akan menjadi target
capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Aspek sikap, aspek pengetahuan, maupun aspek keterampilan. Nah, dari aspek sikap seperti yang kita lihat bahwasanya ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Kemudian aspek pengetahuan kita berharap agar mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar, komponen, database, dan pentingnya sistem informasi. Dan kemudian ada aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis. Ini akan diupayakan dari proses diskusi pada beberapa pertemuan. Nah, kemudian kita langsung masuk ke aspek keterampilan khusus, yaitu mampu memberikan argumentasi. Ini terkait pengetahuan dan kemudian mampu memaparkan konsep informasi yang seharusnya diterapkan di lingkungan pendidikan. Nah, yang terakhir adalah mampu menerapkan pengetahuan, artinya ilmu yang didapatkan bisa diimplementasikan untuk membuat website sederhana atau website dasar untuk mengolah data pendidikan menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, ada 15 materi, ada 15 topik materi yang akan dibahas mulai dari pertemuan awal tangga materi 1, yaitu sebagai perkenalan, menjelaskan RPS, kontrak perkuliahan, kriteria penilaian, serta posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL. Nah, kemudian di sini kita lihat materi kedua, itu menganalisis konsep dasar sistem informasi manajemen dengan implementasi saat ini di lembaga pendidikan. Berikutnya menganalisis keterkaitan antara brainware, software, hardware, prosedur, dan pengembangan sistem informasi di lembaga. Nah, seperti kita lihat di sini bahwasanya materi 1 sampai materi 12 itu merupakan materi teori. Sementara pada materi ke-13 sampai 15 kita sudah mulai mempraktekkan dan menjelaskan penggunaan sistem informasi dengan bahasa PHP untuk mengelola database pendidikan menjadi informasi. Nah, secara detail masing-masing materi tadi itu dibahas pada tabel ini. Seperti yang dilihat bahwasanya materi 1 itu apa saja kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau subjek PNK yang dibahas sebelumnya, kemudian apa indikatornya, kemudian kriteria dan teknik, kemudian dilaksanakan secara daring atau kombinasi atau hybrid, kemudian materi pembelajarannya apa, dan ini bobot penilaiannya berapa. Oke, nah ini bisa dilihat materi kedua, kemudian materi ketiga, kemudian materi keempat, kemudian materi kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, materi 13 sampai 15 adalah mempraktekkan pembuatan manajemen sistem informasi sederhana atau CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, di sini kan ada 13 sampai 15, artinya ada 3 pertemuan. Ini materi pertemuan pertama, ini pertemuan kedua, dan ini pertemuan ketiga. Nah, berikutnya kita akan masuk pada sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Nah, perkuliahan ini dilaksanakan secara blended. Kampus UNP mengizinkan pelaksanaan perkuliahan secara blended atau 50 offline dan 50 online. Nah, terkadang di beberapa kesempatan saya dan tim melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan kadang-kadang dilaksanakan secara online. Saya dan tim itu biasa menggunakan Zoom atau Google Meet. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam proses perkuliahan ini adalah referensi yang diutamakan 10 tahun terakhir. Nah, adapun media pembelajaran, saya dan tim menyiapkan PowerPoint untuk presentasi, video pembelajaran,
foto, jaringan internet, dan operasi sistem untuk menunjang kelancaran perkuliahan. Adapun perangkat keras yang dibutuhkan berupa whiteboard, spidol, LCD, dan laptop. Nah, untuk laptop itu kami pada mata kuliah ini mewajibkan mahasiswa untuk membawa laptop pada proses perkuliahan. Karena kalau seandainya menggunakan PC yang ada di labor, PC yang ada di ruangan laboratorium, itu mereka akan kesulitan dalam penyimpanan data dan untuk mengupdate data terbaru. Kalau seandainya mereka memiliki laptop sendiri, apapun yang mereka edit, maka mereka bisa menyimpan secara langsung. Nah, ini tim teaching di departemen dinyatakan bahwasanya mata kuliah ini tidak bersyarat. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang metode pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwasanya pada pertemuan pertama sampai pertemuan 12, pembelajaran pada mata kuliah ini itu dilaksanakan dengan mahasiswa berdiskusi atau mempresentasikan bahan yang sudah mereka dapatkan sesuai dengan topik dan mereka presentasi di depan, lalu dipandu oleh dosen agar diskusi berjalan efektif. Nah, jadi metode yang kami gunakan ya seperti itu. Dengan ini ya, yang terlebih dahulu mengisi absensi, pembukaan. Nah, kemudian sebelum mulai diskusi itu ada membaca dan menilai tugas teman. Artinya mahasiswa menilai tugas temannya benar atau salah. Nah, kemudian baru membahas tentang ada beberapa kasus yang sudah dibuat secara relevan. Kemudian, nah ini pada mata kuliah pada pertemuan 13 ini memang memang dibilang bahwa ada pemaparan kelompok menyaji. Artinya meskipun ini praktek, tetapi video pembelajaran sudah disiapkan dan pada saat perkuliahan kelompok yang menyajikan itulah yang kelompok yang sudah ditunjuk untuk membahas topik itu mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan, sehingga mereka tetap presentasi di depan kelas untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan. Lalu berikutnya mereka berdiskusi, ada yang bertanya dan kemudian ada yang menjawab, dan kemudian ada pemaparan atau kuis ya, atau kuis oleh dosen untuk mengclear atau memfinalkan pemahaman akhir apa yang sudah didiskusikan. Dan kemudian dosen meminta agar mahasiswa yang presentasi untuk mengirimkan laporan diskusinya di e-learning ataupun Google Form yang sudah disiapkan. Nah, berikutnya membahas interaksi. Jadi, kami sangat memahami bahwasannya pada perkuliahan praktek ini butuh energi yang ekstra mengelola kelas agar kelas menjadi tetap efektif, karena kompetensi yang diharapkan pada saat praktek ini tidak hanya pengetahuan, tetapi sikap mereka berinteraksi dengan teman, dengan ke dosen, dan juga keterampilan mereka untuk menggunakan perangkat ataupun coding yang akan mereka rancang. Nah, sehingga aktivitas ini butuh energi ekstra dan kami menyadari betul, dan kami membuka interaksi dengan mahasiswa sangat interaktif. Artinya ketika ada mahasiswa yang bertanya, maka kami akan segera merespon. Jadi, dan di akhir pertemuan kami selalu menanyakan kepada mahasiswa apakah ada pertanyaan, apakah ada mengalami kesulitan. Dan bagi mahasiswa dengan keterbukaan kami untuk membuka interaksi seperti itu membuat mereka tidak segan untuk mengangkat tangan dan bertanya ataupun mengungkapkan apa yang menjadi kesulitan mereka dalam proses praktek ini. Nah, kemudian yang terakhir, sistem penilaian. Nah, sistem penilaian di sini kami selalu meminta agar mahasiswa mengisi form ataupun soal-soal yang sudah dibuat baik itu di Google Form maupun di e-learning. Nah, dari sana
Kami dapat mengukur pengetahuan mereka secara kognitif apa yang telah mereka dapatkan. Kompetensi berupa keterampilan, kami meminta mereka men-screenshot hasil akhir sebagai contoh instalasi software ini, dan kami meminta hasil screenshot terakhir di laptop mereka dan dikirimkan ke Google Form untuk mengevaluasi penilaian pada setiap mata kuliah. Nah, namun pada penilaian akhir, nah ini bobot yang sudah kami tetapkan untuk mata kuliah ini gitu. Dan di bawahnya ada form-form referensi untuk penilaian. Tadi kami mengatakan bahwasanya ada penilaian antar teman sejawat. Nah, kemudian dan itu dilakukan juga menggunakan form. Kalau seandainya dibagikan secara manual, maka akan memakan waktu. Meskipun 3 SKS itu juga akan kekurangan. Nah, itu pengalaman kami sejauh ini ya. Nah, ini adalah lembaran penilaian. Nah, oke. Demikian pemaparan penjelasan dari saya. Berikut salah satu contoh penayangan video dalam implementasi rencana pembelajaran ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua mahasiswa? Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur ya pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, termasuk kegiatan perkuliahan ini. Juga salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Muhammad atas perjuangannya yang berhasil mengangkatkan kehidupan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman. Mengawali perkuliahan kita pada siang hari ini, kita awali dengan lafaz basmalah. Baik Anda semua, Bapak lihat ini artinya Bapak cek dulu kehadiran untuk kita. Alfadia Ramadhani, Amelia Putri, Anissa Nurhasana, Selvia Ardifa, Tiara Aulia. Alhamdulillah kalau Bapak lihat semuanya dalam kondisi yang bersemangat ya untuk berkuliah pada hari ini. Oke, sedikit flashback pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Jadi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini bertujuan memberikan tidak hanya pengetahuan kepada Anda semua, tetapi juga memberikan experience, pengalaman berupa praktek. Jadi kita sudah melewati 12 kali pertemuan teori, dan selama 12 kali pertemuan itu kita berdiskusi, memperdalam dan menggali lebih dalam tentang sistem informasi manajemen. Nah, berdasarkan silabus yang sudah pernah Bapak share di pertemuan pertama dan bisa di-download di e-learning, bahwasanya pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 13 sampai pertemuan 15, itu kita akan melaksanakan praktek. Nah, jadi tidak hanya sekedar pengetahuan bagaimana sistem informasi manajemen, tetapi Anda semua juga diharapkan bisa membuat dan mengoperasikan sistem informasi. Oke, berikutnya, nah kita akan praktek instalasi Visual Studio Code. Nah ini nanti linknya silahkan dibuka. Kelihatan?
dibuka terus di-download dan dijalankan, lalu ikuti proses instalasinya. Itu namanya kode Visual Studio.com. Ya. Ada pilihan ya, download for Windows atau Apple gitu ya, atau Linux atau Mac ya, kan ada berbeda produknya. Kalau seandainya laptopnya bukan MacBook atau Windows, maka kita download dengan versi Windows. Visual Studio Code ya, terlebih dahulu itu kode.visualstudio.com. Ini udah bagus ya. Di sini oke, nah kalau sudah selesai, berikutnya kita akan melakukan proses download SAMPP ya. SAMPP. Nah, seperti yang kita lihat di sana, alamat websitenya apachefriends.org. Nah, sama ya, sama itu ada untuk Windows dan menggunakan versi terbaru. Download sesuai OS. OS itu operation system. Itu tadi apakah laptopnya MacBook ataukah Acer, Lenovo, atau kita ingin menggunakan Linux. Kemudian lalu jalankan, kemudian aktifkan Apache dan MySQL. Sudah ada yang berhasil proses instalasinya? Coba dibuka. Nah, si Alpha sudah berhasil melakukan proses instalasi. Kita kasih plus dulu kepada Alpha. Nah, kemudian Ica juga sudah ya. Itu katanya diaktifkan Apache dan MySQL sampai dia berwarna hijau ya. Nah, kalau seandainya sudah terinstall, kita bisa cek itu apakah localhost-nya sudah muncul di browser. Apakah localhost-nya sudah muncul di browser? Ini masih instalasi ya. Instalasi. Nah, di browser itu coba dilihat di C ya. Di C. Di foldernya, di C, kemudian biasanya muncul SAMPP di sana. Nah, coba diklik, pakai docs, oke, udah ya. Ini udah berhasil semuanya. Nah, kita akan menggunakan dua aplikasi ini pada pertemuan minggu depan. Jadi kita harus pastikan agar softwarenya sudah terinstalasi dengan baik, dan pertemuan selanjutnya kita akan membuat koneksi database dan memulai coding dengan PHP. Ingat ya, PHP itu bahasa pemrograman, bukan memberi harapan palsu. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang bertanya? Iya. Melakukan penginstalan Visual Studio gimana cara
Nah, oke ya. Kakak Bapak tunjukkan proses instalasi kan sudah berhasil ya. Nah, coba dibuka. Sudah berhasil? Si Tiara udah? Amel sudah? Apa? Ica? Selfie? Oke. Alhamdulillah ya, berarti kita sudah berada pada akhir dan target pertemuan kita sekarang sudah tercapai. Nanti untuk tugas-tugasnya bisa dikirimkan melalui form ini ya. Dikirim melalui form ini dan di screenshot hasil screenshot masing-masing, sehingga Bapak bisa melihat oh ini berarti udah terlaksana. Oke, nah sekarang karena udah di akhir pertemuan, Bapak ingin bertanya untuk mengakses, menguji pemahaman Anda semua di sini. Coba selfie. Bapak tanya, coba sebutkan salah satu software yang mendukung dalam proses codingan. Salah satu saja. Oke, Visual Studio Code ya. Ica, satu lagi. Aplikasi SNPP, Pak. SNPP. Untuk pertanyaan berikutnya, Amel, apa software yang digunakan untuk membuat coding website sederhana? A. SNPP, B. Visual Studio Code. Bagus ya. Pertanyaan ini membuat kita meyakinkan bahwasanya target dari pembelajaran pada pertemuan 13 ini sudah tercapai. Mudah-mudahan Anda semua tetap semangat ya untuk belajar kali ilmu membuat website sederhana ini, sehingga nanti bisa diimplementasikan pun tidak hanya untuk sekolah gitu. Tetapi kalau seandainya saudara semua ingin mengembangkan bisnis, ya terserah itu mau jualan apa gitu ya, jualan baju, bikin websitenya gitu kan, orang daftar, kemudian kita masukin koleksi berupa gambar di website kita, orang beli, uang masuk kita kirim gitu ya. Nah ini bisa dikembangkan sampai sejauh itu, bahkan lebih daripada itu. Nah maka tadi di awal Pak katakan bahwasanya kita bersyukur ada orang-orang yang membagikan bahan-bahan software pendukung ini secara gratis. Oke, Bapak kira demikian Anda semua untuk pertemuan pada pertemuan 13 ini. Bapak cukupkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi koneksi ke database, dan di pertemuan terakhir pertemuan 15 sebelum ujian akhir semester itu adalah create, read, update, dan delete. Mohon maaf banyak salah bila topik ya. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran pada pertemuan 13 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan ini saya buat. Mudah-mudahan dapat memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan. Salam hormat dari saya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.